Oke, selamat berjumpa kembali di channel Buru Suasana. Kali ini saya akan memberi tutorial tentang pompa PCP yang 4 stick ya. Karena kemarin kita telah memberi tutorial tentang pompa yang ditarik berat atau membal yang di 3 stick. Yang pertama kita harus kenali dulu perbedaan antara 3 stick dan 4 stick. Dan untuk ciri 4 stick ini ada ininya ya. Dan bila ditarik dia tabung yang tengah yang ketarik ke atas, dan bila yang 3 stick dia tabung luar yang ketarik ya. Bila kita tarik ininya, gagangnya ini pegangannya, jadi tabung di sini ikut tertarik, itu yang 3 stick. Dan kemarin 3 stick sudah kita bikin tutorial, dan kemarin juga banyak yang WA tentang tutorial pompa yang ditarik berat atau membal untuk yang 4 stick ya. Nah, dan langkah awal yang harus kita lakukan, kita buka ini ya, kita buka untuk batang ini ya, tabungnya ya. Jadi kita pegang ininya ya. Bila berat boleh dengan bantuan temen, tapi ini enggak terlalu berat ya, saya sengaja pakai sarung tangan biar enggak licin ya. Nah, kita putar gini ya, kita putarin ya, kita putar sampai terlepas. Nah, setelah terlepas, abaikan ini ya, ini kita bersihkan saja, atau kita cari apa ada kotoran atau enggak. Setelah ini aman, kita taruh aja untuk ininya ya. Nah, setelah itu bila kita dalam melakukan pompa ditarik berat, nah kita langkah pertama kita cek dulu di sini ya. Nah, ini kan kayak ada baut ya, tapi ini ringan ya, pakai tangan, jari tangan aja bisa ini. Nah, kita coba buka ya, kita putar ya, kita putar tabungnya aja, ininya kita tekan aja, dia akan keluar sendiri ini. Nah, pakai obeng juga bisa, tapi ini mudah ya, jadi saya cuma pakai tangan aja ini. Nah, ini udah keluar ya, kita taruh. Terus di sini ada per juga ini ya, untuk menekan seal ya di sini. Nah, kita ambil. Nah, aduh, nah ini ya. Nah, setelah ini keluar, kita cek seal ini ya. Nah, itu kan seal ya. Nah, seal di sini kita cek apakah ada luka, sobek atau pecah ya. Jadi kalau kita lihat udah nggak halus lagi, atau ada sobek atau pecah, wajib kita ganti ya. Biasanya kita kan kalau beli pompa kita dikasih spare part cadangan ya. Setelah kita ganti, langsung aja kita masukin ya, kita pasang kembali. Setelah kita bersihkan, kita kasih pelumas, kita pasang kembali. Dan ini juga mudah ya, kita putar terbalik lagi ya. Nah, ini nggak perlu kencang-kencang ya baut ini ya, yang penting dia rata kuningan ini atau masuk sedikit aja. Nah, ini udah masuk sedikit ya. Setelah itu kita pasang lagi, kita pasangkan dan kita tes, kita coba. Biasanya kalau masih kerusakan ringan atau udah terlihat itu sobek, sembuh, itu yang langkah pertama. Dan bila setelah kita mengganti itu belum juga teratasi, kita lanjut buka di dalam ini ya. Sekarang kita akan buka langkah-langkahnya ya. Pertama kita buka untuk pegangan, kita buka ini ya. Ini udah terbuka ya, udah terbuka semua di pegangan ini. Nah, setelah itu kita buka ini ya, kita buka yang ini, yang tengah ini.
Kalau terasa berat pakai karet bisa ya, yang ini ya, ini kan bisa ditarik yang tengah, tapi yang ini kita buka dulu. Nah, setelah ini terbuka, ini kita balikin ke bawah ya. Nah, di sini kan ini ada baut pengunci ya. Ini juga sebenarnya ringan, kita pakai karet aja, kita pegang pakai karet atau pakai tisu ya untuk asnya. Setelah kita pegang, kita buka ya baut ini ya. Nah, baut ini kita buka pakai jari juga bisa ini biasanya. Nah, memang agak sedikit keras, cuma bisa pakai jari juga bisa. Nah, setelah terbuka, kita simpan lagi, kita sisihkan. Nah, jadi ini kan sudah terbuka semua ya. Nah, sini terbuka, ini terbuka, kita lanjut ke bawah. Nah, kita buka yang ini ya. Kita kalau ini biasanya sih berat ya, tapi ada kunci bawaan. Tapi enaknya sih kalau saya pakai karet. Nah, setelah karet kita pakai ini ya. Nah, kita pakai ini. Ini sih biasanya agak berat ini. Setelah ini kita pegang ya, kita pegang gini, kita putar ya. Memang agak berat ini. Kalau enggak ini kita lilit karet aja ya, sama licin berat ya. Kita lilit karet biar kita megangnya ada kekuatan. Dan ini karena udah terpakai, sebaiknya dilapisin karet ya. Kalau ini kan cuma tutorial aja, punya saya sendiri juga nggak masalah kali. Saya lecet juga nggak masalah ya. Kalau yang ini memang agak berat ya, kita memang harus butuh bantuan teman ya. Kalau enggak kita lilitnya kencang lagi ya. Lilit lagi karet yang lebih kencang supaya tidak licin ya, karena memang itu berat ya. Lalu kita pegang dengan kencang, kita coba lagi ya, kita coba lagi sampai berhasil. Aduh, kalau enggak kita skip dulu, saya mau minta bantuan istri saya karena ini real ya, bukan rekayasa atau udah kita skip karena ini memang langsung biar enggak ada putus-putusnya ya. Mungkin video nanti akan kita percepat aja. Ini tolong pegang kencang ya. Udah udah. Ini udah terlepas ya, saya barusan minta bantuan bini saya ya. Nah, kita putar dulu sampai terlepas. Setelah terlepas kita tarik ya, kita keluarkan. Setelah terlepas kita keluarkan ya. Dan jangan lupa untuk penutup atasnya ini kita buka juga ya, penutup atasnya ini. Nah, ini juga kita buka, terus tabungnya kita tarik ya. Nah, keluarkan semua. Nah, ya, ini sudah keluar ya untuk dalamannya ya. Untuk yang as tengahnya ini tabung luarnya ya. Nah, setelah terlepas, giliran kita buka yang ini ya. Banyak ini komponennya, kita buka yang ini. Sebelumnya kita mau buka ini karena kita mau ganti piston atau seal di piston ya.
Tetapi untuk yang ini kita cek lagi untuk seal yang ini, karena ini penting ya, kita cek, atau baiknya setelah kita membuka, karena kita sudah terlanjur buka, kita ganti aja untuk yang ini. Dan sekarang kita beri langkah atau kita praktekkan untuk membuka ini. Lagi-lagi saya pakai karet ya, atau pakai tisu, karena ini pasti lumayan berat. Kita bersihkan dulu. Padahal saya udah pakai sarung tangan, kalau kita tetap licin aja ya. Oh bisa. Nah ini yang ini ya, yang ini kita buka. Nah setelah terbuka kita tarik semua ya, kita keluarkan dalam pipa ini, kita keluarkan. Nah setelah ini tabung kedua kita taruh. Nah kemudian kita bersihkan ya, biar nggak belepotan ya. Nah, setelah kita bersihkan, kita cek lagi di seal yang ini. Ini juga sangat penting ini juga wajib kita ganti. Istilahnya walaupun masih terlihat agak bagus, kalau kita memang dikasih seal cadangan ya wajib kita ganti. Jadi ini kita ganti ya. Nah dan untuk membuka ganti piston, seal di piston ya, jadi kita buka yang ini ya. Langkah selanjutnya untuk kuningan yang ini. Nah yang ini kita buka lagi. Memang sedikit agak banyak langkahnya ya, tetapi nanti kalau sahabat-sahabat Shopee kurang jelas atau agak bingung, bisa di download atau diputar-putar ulang video ini ya. Nah kita buka ini ya, kita putar lagi. Setelah itu kita tarik aja ya, kita keluarkan yang ini. Nah, setelah itu as tengahnya yang berhubungan dengan piston kita tarik aja ya. Nah ini udah langkah terakhir ya. Nah setelah itu ini pistonnya ya. Nah ini ya. Kalau kita mau ganti sekalian ganti, karena punya saya ini nggak ada masalah sama sekali ya, karena saya cuma memberi tutorial. Nah nggak ada masalah sekali. Kalau memang mau kita tanpa mengganti piston beserta kuningannya yang tinggal pasang, jika kita ingin mengganti sealnya atau sama klepnya doang, jadi di sini ada baut seperti sepi ini. Jadi kita tinggal congkel aja. Nah kita congkel, setelah itu kita cabut, kita ganti, terus sepinya kita pasang ulang. Nah mungkin begitu ya kawan-kawan ya. Nah, mungkin di sini sudah sangat jelas sekali ya. Dan di sini saya akan mempraktekkan cara mengembalikannya satu persatu ya. Kita kasih pelumas ya, Nah, jadi kita akan merakit ulang ya. Jadi semua tadi sudah saya jelaskan poin-poinnya yang perlu kita ganti atau kita benahi ya. Dan taruhlah ini sudah kita benerin dan kita kembalikan lagi. Nah, setelah as tengah kita ambil yang ini ya, jangan lupa kita kasih pelumas ya, itu kita masukkan. Nah kita masukkan saja ya. Kita masukkan, kita bersihkan lagi ya, kita bersihkan dulu sebelum kita pasangkan kembali ya. Kita bersihkan. Nah ini juga kita bersihkan ya, semua kita bersihkan. Anggaplah seal ini udah kita ganti ya, seal ini udah kita ganti, anggap saja begitu.
yang kita kembalikan lagi. Untuk yang atas kita kembalikan lagi, kita pasang ulang. Nah, kita kencangkan. Setelah kencang, kita beri pelumas lagi. Kita beri pelumas, baru kita masukkan ke tabung yang nomor 2 ya. Yang tabung yang nomor 2 kita masukkan lagi pelan-pelan ya. Nah, setelah masuk, baru yang ini ya. Nah, yang ini istilahnya hasilnya udah kita ganti, jadi ini kita bautkan lagi ya. Nah, kita bautkan lagi, kita kencangkan lagi ya. Ini dirasa kuat aja ya, ini enggak perlu terlalu di ini ya. Nah, setelah ini udah selesai untuk tahap yang ini ya, tahap yang ini udah selesai. Nah, habis itu kita bersihkan lagi dari debu-debu, kita bersihkan semua. Setelah itu kita kasih, jangan lupa kita kasih pelumas lagi ya. Nah, setelah semua sudah dikasih, lalu kita masukkan ke tabung yang pertama. Kita masukkan ke tabung yang pertama ya. Nah, ini kita masukkan tabung yang pertama. Yang ini kan ada bautnya, ini enggak ada, jadi yang enggak ada ini yang bawah ya, dan yang ada bautnya ini letaknya di atas, jadi kita masukkan dari bawah. Nah, ini masukin aja yang ini, yang tengah. Nah, setelah masuk, baru kita putar ya, kita kencangkan ya. Ini setelah kita kencangkan, ini saya kencangkan aja ya, saya kencangkan aja. Nah, setelah kencang, baru kita masukkan lagi ya, masukkan yang ini ya, yang ini. Nah, kita masukkan yang ini, tapi kita kencangkan lagi. Ya. Setelah kencang, ini kita tarik ya, yang ini kita tarik, yang kecil ini kita tarik biar nggak tertutup ya, biar nanti enak kita ya. Kita pakai apa ya, nah bisa kita tarik, baru kita masukkan yang ini ya. Nah, kita masukkan yang ini, baru kita kencangkan lagi. Dalam mengencangkan ini kita tarik tabungnya. Nah, kita pegang di sini, kita kencangkan. Setelah kencang, baru kita balikin lagi yang ini ya, baut yang kecil ini tadi. Nah, baut yang ini ya, yang baut yang kecil ini kita balikin lagi, kita kembalikan di sini. Nah, ini cuma mengunci ini ya, biar ini masih terkunci di sini, biar kalau dia tertekan ini, untuk ini tidak lepas ke dalam ya. Nah, jadi ini kita kenyangkan pakai jari aja bisa sih, ini kira-kira ya.
atau baiknya pakai kunci juga nggak masalah, lebih bagus. Setelah kencang baru kita pasang lagi ya, kita pasang lagi kedua baut ini tadi ya, yang di sini kita pasangkan lagi, yang di stangnya ya kita pasangkan lagi, kita tekan ya, ini kita tekan aja. Nah, itu kita pasangkan bautnya. Ini memang mungkin agak panjang durasinya, tapi ya nggak masalah ya, yang penting kan bisa menambah ilmu pengetahuan ya. Nah, ini kita kencangkan ya. Ini kalau bisa kencang ya, tapi jangan terlalu sangat kencang sekali, intinya kencang. Setelah udah kencang, ini udah siap ya, ini udah siap ya, baru kita pasangkan lagi di sini, kita pasangkan di sini lagi-lagi, kita kasih pelumas. Dan untuk masang ini gampang ya, kita tinggal ini ditaruh aja, kita berdirikan gini, berarti kita putar ya. Nah, bentar ya, nah gini ya, biar kelihatan karena tadi nggak kelihatan ya. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini udah kencang lagi ya. Nah, yang di sini ya, dan kita bisa kencangkan lagi pakai kuncinya ya. Nah, setelah kencang, nah baru kalau kita mau mompak ya, di sini juga kita kasih pelicin atau pelumas. Nah, ini udah jadi ya, udah siap pakai, tinggal kita pasangkan untuk selangnya ya, pasangkan selangnya. Nah, ini udah jadi ya, ini untuk selangnya. Nah, jadi ya. Oh, ini tadi belum kencang ya. Oke, kita ulang lagi, kita kencangkan lagi ya. Nah, atasan tadi kayak ada angin yang bocor ya. Nah, oke, mungkin cukup sekian ya, saya berbagi pengalaman atau tutorial tentang mengatasi pompa PCP yang plastik bila ditarik berat atau membal. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Saubi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.